Halo, assalamualaikum. Kembali lagi masih barengan saya JD Audio Profesional. Ini mumpung masih saya buka ini powernya ya. Kan coba saya kasih sedikit pengertian buat teman-teman semua yang mungkin selalu menyimak di beranda Facebook saya. Kemarin itu sering saya posting alasan kenapa saya itu posting ini untuk resistor yang bagian basis sama emitor ini. Kalau di Facebook saya selalu menggencarkan untuk dijinjitkan atau diangkat sedikit ini. Ini diangkat sedikit kayak gini ya, mentok sampai sini sebenarnya. Kalau yang dua ini sudah nggak dijinjit pun nggak apa-apa. Tapi untuk dilihat agar sama rata itu saya naikkan semua agar lebih enak dipandang. Nah, ini alasannya kenapa kok saya bilang itu suruh dijinjit. Nih karena alasannya ini teman-teman. Kalau di video yang lain itu nyuruh untuk memotong jalur ini, dipotong terus disambung kabel ke resistor ini. Itu menurut saya itu eman-eman sekali ya PCB-nya. Itu kalau versi saya solusinya bukan dipotong jalurnya, tapi komponennya ini yang diangkat. Emang ada benernya sih. Ini adalah jalur high volt. Kalau di power saya ini di tester itu 200 volt DC CT ini kalau diukur. Nah, dari jalur ini 200 volt ini ya. Nah, ini kan melewati bawah komponen ini. Bawah komponen ini terus ke sini dan nyampe mentok di sini nih, dinilai R10 ohm 1 watt. Ini adalah tegangan yang tinggi sekali untuk mensuplai beberapa komponen di driver ini. Nah, kalau komponennya itu tidak diangkat, ini ya, kalau tidak diangkat, biasanya kalau bawaan pabrik itu mode-mode keluaran dulu ya, kalau mode keluaran sekarang mungkin sudah ada yang diperbaiki di sebagian produk, tapi saya masih menemukan ada yang masih mentok nempel di PCB. Nah, kalau resistornya ini menggunakan yang bagus, yang kulitnya itu bagus, yang warnanya ungu apa itu ya, menurut saya itu tebel bagus, itu mungkin akan lebih aman. Tapi kalau komponennya itu yang model-model jadul seperti ini, itu ditakutkan dalam jangka panjang itu biasanya itu ada ini nayang-nayang di sebelah sini, ada nayang, atau nanti kulitnya ini mengelupas. Nah, ditakutkannya kalau mengelupas itu namanya tegangan tinggi ya. Ini tegangan tinggi sekali, 200 volt itu tinggi loh. Itu ditakutkannya itu kalau terjadi gesekan itu ada lompatan api ke sini. Cepret, nah kecil sekali, cuma cepret, nah kayak gitu ya. Kalau nggak ke R ini ya ke R ini.
ceprit. Nah, satu kali aja cepretan, cepret. Nah, itu biasanya ini wassalam. Entah itu 1 set, entah itu 2 set. Seperti itu teman-teman. Cuman 1 kali percikan aja, ceprit. Nah, kayak seperti itu aja ya. Karena kemarin saya itu sempat nyervis di power RDW EVA 9000 yang keluaran dulu sekali. Komponennya ini sudah saya angkat semua karena mati total masuk ke sini, saya pun nggak tahu penyebabnya, final rantas. Nah, setelah saya ganti baru semua, saya pasangi lagi, saya hidupkan seolah-olah normal. Begitu volume diangkat, untungnya kelihatan itu ada percikan api kecil sekali. Itu dari kolektor ke basis, itu karena jalurnya ini blobor ya, melebar. Walaupun pabrik itu pun enggak 100% jaminan ya. Itu dari sini ada apa ya, etching, bahasa gaulnya etching, PCB-nya itu kurang bersih. Itu berdekatan sekali, paling-paling sekitar 1 mili kalau ada. Itu kelihatan dilalai, kelihatan ada lompatan api, cepret. Nah, ya gitu dong. Itu langsung wafat. Ini ya, mati sepasang, dan ininya finalnya itu juga mati sebiji, yang bagian itu yang kena cepritan itu ya, kena lompatan api 200 volt gitu. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin mempunyai power TD itu, kalau ingin berumur lebih panjang, itu alangkah lebih baiknya ini komponen resistor basis sama emitornya ini diangkat sedikit lah, untuk mengantisipasi. Nah, ini video sebelumnya yang sudah saya unggah. Ini saya pasangi MOSFET sebiji aja, kanan kiri, sama ini ya sebiji aja. Mau coba saya pakai, mudah-mudahan awet ya, karena MOSFET-nya itu nggak mau sinkron. Tapi MOSFET besar loh ini, 94 ampere 500 volt gitu. Untuk lebih lengkapnya ada di uploadan sebelumnya. Terima kasih buat yang selalu mengikuti video-video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.